Data breach di Indonesia itu udah makin bikin pusing. Data kita tuh bagaikan kacang sama kerupuk di internet. Dijual bebas, terpisah, harganya bisa eceran, buat dapat bonus dan segala macam. Apa yang bisa kita harapkan dengan data kita yang udah kena breach di internet? Gak ada. Gak ada. Semua yang ada di internet, gak ada yang aman. Semua yang ada di internet gak bisa di-delete. Terus salah siapa? Kalau udah kayak gini, salah siapa? Developer? Sysadmin? Owner aplikasi? Kalau misal kayak gini gak akan pernah ada ujungnya kita saling tunjuk orang. Jadi di video ini aku bakal share ke kalian dan sebagai web developer gimana caranya mengamankan aplikasi yang lebih. Hai, di video ini aku bakal share ke kalian gimana caranya untuk meminimalisirkan serangan dari data breach. Mungkin di benak kalian sudah mulai terpikir apakah dengan firewall saja cukup, apakah menggunakan data encryption cukup, apakah menggunakan service yang aman itu lebih baik. Esensi dari security sendiri tidak ada 100% yang aman. Jadi aku bakal share ke kalian apa aja yang perlu kalian perhatikan sebagai web developer, terutama pada saat ingin mengamankan aplikasi. Terutama di video ini aku bakal share ke kalian khusus di 5 unsur yang harus kalian perhatikan pada mengamankan web aplikasi. Yang pertama adalah trust atau kepercayaan. Yang kedua adalah validasi data input. Yang ketiga adalah sensitive data exposure. Lalu yang keempat, melindungi data transit. Dan yang kelima, library. Pertama, trust. Sebenarnya klasik. Apakah kalian sudah merasa aman dengan service yang kalian pakai? Apakah library yang kalian pakai aman? Apakah framework yang kalian pakai aman? Think about it twice. Validasi data input. Sebagai web developer, kita benar-benar harus paham apa yang user input dan kemungkinan outputnya seperti apa. Rata-rata serangan injection itu berawal dari data input. Salah satu poin pentingnya adalah untrusted input. Biasanya hacker menggunakan automate tools untuk mencari lubang keamanan. Biasanya mencoba-coba untuk mendapatkan error dan output errornya seperti apa. Itu poin yang sebenarnya nggak boleh dilakukan. Hindari menampilkan data yang sudah diinput. Jadi biasanya seperti apa yang hacker lakukan? Ada salah satu dari cross-site scripting injection, ada command injection, SQL injection. Itu adalah serangan-serangan yang umum, rata-rata menggunakan data input. Jadi gimana caranya buat menghindari untrusted input ini? Validasi data input. Mungkin kalian bisa buat whitelisting, tipikal data apa yang hanya boleh masuk ke dalam aplikasi kalian, ataupun blacklisting, tipikal data apa yang nggak boleh masuk ke dalam aplikasi kalian. Sanitasi ataupun bisa kalian lakukan untuk mengamankan semua data input yang masuk ke dalam aplikasi kalian. Selanjutnya adalah sensitive data exposure. Artinya adalah aplikasi kalian atau website kalian apakah mungkin menampilkan data-data sensitif ke internet atau secara publik dapat dilihat. Ini tentu kalian harus melakukan pengecekan rutin. Ada salah satu poin atau adalah salah satu halaman yang mampu menampilkan data-data sensitif. Data sensitif tuh bisa kalian tentukan. Salah satunya yang umum adalah username, password. Banyak. Itu bisa kalian tentukan. Dan selanjutnya yang perlu kalian pikirkan adalah bagaimana kalian benar-benar mengamankan data tersebut. Banyak caranya. Mungkin nggak kalau misal kita lakukan data enkripsi? Think again about that. Gimana caranya kita benar-benar bisa mengamankan data user juga. Dan tentu di sisi lain juga kita sebagai web developer punya tanggung jawab untuk
untuk memberikan performa aplikasi yang lebih baik. Jangan sampai pada saat kita install security node ini, atau data encryption, atau firewall, atau segala macam, performa aplikasi malah menjadi lambat. Selanjutnya adalah melindungi data transit atau melindungi data pada saat proses komunikasi. Ini gampang-gampang susah karena lebih pada konfigurasi di server. Salah satunya adalah selalu menggunakan HTTPS, SSL. Zaman sekarang kan browser pun memaksa kalian menggunakan SSL atau TPS. Simpelnya, kalau misal kita buka website, sekarang ini kalau misal ada gembok, udah pasti aman. Kalau nggak ada gembok atau ada label not secure, itu udah pasti nggak bisa menjaminkan keamanannya. Selanjutnya ada HTTP header menggunakan security header. Ya, security header ini adalah salah satu feature yang dimana bukan cuma server atau aplikasi yang mengamankan, tapi browser juga bisa mengamankan aplikasi tersebut. Security header banyak fungsinya. Salah satunya ada XSS origin atau ada CORS, ataupun ada salah satunya pada security header ada X content type option, ada X frame option, ada river policy, strict transport policy. Banyak, dan bisa kalian cek di website securityheaders.com untuk ngecek aplikasi kalian atau web application kalian itu udah mengimplementasikan security header tersebut. Terakhir nih ya, library. Wah, ini adalah salah satu penyebab utama aplikasi kita kadang. Mungkin kalau misal kalian bayangin, itu yang paling umum adalah WordPress. Wah, WordPress ini udah setiap hari pasti ada lubang keamanan terhadap library yang digunakan oleh WordPress. Makanya salah satu korban paling umum itu biasanya WordPress. Bukan rasis, bukan bermaksud jahat, tapi faktanya kalau misal kalian buka di ExploitDB, setiap hari kalian bakal lihat library yang lemah itu banyaknya dari WordPress. Jadi, gimana cara mengamankannya? Nggak ada cara lain selain kalian mendapatkan supported version atau LTS, atau kalian nggak pakai toolsnya sama sekali atau library-nya sama sekali, atau kalian upgrade sendiri. So, biasanya hacker gimana caranya memanfaatkan vulnerable library ini untuk mendapatkan lubang keamanan? Kalau misal kalian lihat pada saat buka ExploitDB, itu tuh udah ada automated script untuk nge-inject aplikasinya secara otomatis. So, buat biasanya hacker melakukan injeksi terhadap library ini. Karena biasanya poin penting yang paling aku was-waskan tuh di sini. Library. Karena di internet itu nggak ada yang aman 100%. Jadi kalian sebagai web developer itu nggak boleh terlalu parno pada saat ingin mengamankan aplikasi kalian ataupun terlalu meremehkan. Buat sekarang, kalian sebagai web developer, kalian perlu benar-benar paham aplikasi kalian itu mengolah data apa. Data sensitif seperti data kependudukan, data keuangan. Pikirkan lagi apa yang harus kalian prioritaskan. Kalau perlu, cari support untuk memfokuskan pekerjaan ini. Jangan terlalu parno, jangan terlalu sepelekan. Yang penting kalian peduli. Thank you.